Fitri Maharani Lubis. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Medan. Saat ini saya sedang melakukan PPL siklus 1 pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sehat, semangat, siap belajar. Oke, yes. Baik, siapa pimpin doa kita? Ayo, Ya, silakan. Gracia. sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Syukurkan kita mari kita bersama. Segala disyukurkan panjatkan kehadirat Bapa, karena ibadah pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul di ruangan kami dengan Gracia. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Amin. Amin. Terima kasih Gracia yang sudah memimpin doa kita. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Hadirkah semua pagi ini? Hadir, Bu. Baik, tetap semangat belajar dan rajin ke sekolah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Yo. Ya. Siswa ke-71 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama. Siswa ke-71 semuanya. Hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik. Materi kita hari ini adalah struktur teks berita. Tetapi sebelum masuk kita kepada struktur teks berita, masih ingatkah pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Siapa yang masih ingat? Coba. Iya, silakan Renata. Pelajaran kita minggu lalu adalah tentang berita yang mengandung unsur 5W plus 1H atau biasa disebut dengan adik Simba. Yang dimana ada A adalah apa, B adalah di mana, C K adalah kapan, C adalah siapa, M adalah mengapa, dan D adalah di mana. Iya, tepuk tangan dulu untuk Renata. Iya, ya. Itulah minggu lalu pelajaran kita. Ya, tentang adik Simba atau 5W plus 1H. Nah, sekarang pelajaran kita ya berkesinambungan dengan yang telah tadi disampaikan temanmu, yaitu struktur teks berita. Kita tetap mulai dulu dari kesepakatan kelas ya. Nah, kita lihat di sana ada kesepakatan kelas dan penilaian ya. Yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, berpakaian rapi. Yang ketiga, menjaga ketertiban saat belajar. Dan penilaian nanti yang akan Ibu nilai ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, penilaian keterampilan. Inilah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan struktur teks berita dan kaidah kebahasaannya dengan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi berita melalui struktur berita yang dibaca dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan kesimpulan isi berita yang dibaca sesuai dengan struktur teks berita dengan tepat. Nah, coba kalian perhatikan dulu gambar ini ya. Nah, banjir bandang, 1 warga hilang. Ya kan? Saya mau tanya unsur teks berita apa yang dapat kamu temukan nanti di sana. Ya. Lalu yang kedua, struktur berita apakah yang ada pada gambar tersebut. Nah, untuk lanjutnya kita lihat lagi videonya. Ya. Nah, kita akan tonton. Kamu perhatikan videonya baik-baik ya. Ya, Bu. Untuk mempertegas nanti kamu mencari struktur teks berita. Seorang laki-laki akibat banjir bandang tersebut. Debit air sungai Sukmukulu dan sungai Nagoda mendekati Bapesa Luwak
misalnya debut harus banjir bandang, memberi lumpur. Nah, setelah kamu lihat dan tonton video itu, ya kan? Adakah kamu temui unsur yang sudah kita pelajari minggu lalu di dalam berita tadi? Ada, ya. Nah, baik. Nah, sekarang kau lihat di sana. Ada 3 pertanyaannya. Berita tentang apakah itu? Nah, coba tentang video tadi. Siapa yang tahu beritanya tentang apa? Ayo. Ya, silakan Marta. Tentang banjir bandang di harian itu. Iya, tentang banjir bandang. Lalu, siapa yang bisa menjawab nomor 2? Unsur teks beritanya. 3 saja sebutkan kalau nggak bisa. Atau yang mana saja dari unsur berita yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ayo. Unsur teks, ya silakan. Di manakah banjir bandang itu terjadi? Iya, betul. Terjadi di harian itu. Ya, lalu. Siapakah yang mengalami banjir bandang tersebut? Warga Samosu yang berada di harian itu. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan dulu buat Marta. Nah, ini dia, perhatikanlah. Inilah yang akan kita temukan nanti. Struktur teks berita, kamu lihat. Itu gambar apa kalau kamu lihat itu? Segitiga terbalik. Yang pertama, struktur teks berita itu ada pastinya judul ya. Iya. Setiap berita pasti ada judulnya. Atau pernah kalian jumpai berita yang tidak ada judul? Tidak kan? Karena kita sepakat pelajaran minggu lalu bahwa berita itu bersifat apa? Iya, bagus. Betul. Faktual dan akurat. Benar-benar terjadi, tidak direkayasa. Berarti judulnya juga harus jelas. Kejadiannya apa? Di mana kejadiannya? Lalu ada lead atau kepala berita. Ya. Lalu ada body, badan berita. Ya kan, informasi apa yang disampaikan nanti kepada kita? Ada ekor berita. Nah, itulah dia. Boleh kamu lihat di sana? Bagian awal berita berisi informasi terpenting. Ya, berita memuat 5W plus 1H yang tadi sudah diucapkan temanmu si Renata, ya kan? Lalu ditulis secara ringkas, jelas dan menarik. Lalu, nah inilah dia contoh analisis struktur berita ya, yang dikatakan tadi kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kita sudah pelajari tentang 5W plus 1H kan? Udah, Bu. Nah, inilah yang mau akan kita, ya, yang akan mau kita selesaikan nanti di dalam teks berita LKPD-nya. Kamu perhatikan ya, kalau dikatakan kepala berita itu telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di jalan tol Cipali. Sudah mulai jelas enggak tentang struktur teks berita itu? Mana yang dibilang kepala berita, mana yang dibilang tubuh berita, dan mana yang dikatakan ekor berita itu? Sudah? Sudah. Nah, lalu ada juga unsur kebahasaan teks berita. Ini udah sering kita pelajari kan? Yang pertama, menggunakan bahasa baku, ya. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bawah. Nah, dan yang berikutnya, menggunakan keterangan waktu. Ya kan? Menggunakan keterangan waktu, boleh lihat di sana. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat mencakup unsur apa? Kapan dan di mana? Boleh lihat nomor 1. Ya, sekitar pukul 12.45 langit riau tampak mendung. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Ya, sekarang akan melakukan diskusi. Ya, kamu akan saya berikan LKPD di sana. Tentukanlah dia tadi struktur teks berita.
Sekarang silakan bentuk kelompoknya. Ibu akan bagi LKPD. Oke, Ibu bagi LKPD ya. Di sana ada materinya. Kamu boleh baca dulu, jangan langsung dijawab. Silakan kerja kelompok. Kan namanya ya di kertas LKPD-nya. Dibaca terlebih dahulu materinya, pahami apa yang tadi sudah kita jelaskan ya, anak-anak. Ya, Bu. Oke, kalau kelompok ini, kalian kelompok 1 dan 2 membahas teks berita 1. Ya, teks berita 1. Ada, lihat dulu nanti di sana ya. Setelah dipahami materinya, yang di dalam LKPD kan ada 2 teks berita di situ. Khusus kelompok 1, 2 membahas teks berita 1. Temukan dia tadi struktur teks berita tadi. Ya, sedangkan 3 dan 4 membahas teks berita 2. Ya, teks berita 2. Temukan dia. Ayo silakan. Kerjakan kelompok. Ya, diskusikan. Ayo, ada kurang ngerti? Ya kan? Buat aja dulu dia di kertas selembar. Kalau udah cocok menurut kelompok kalian, udah kalian diskusikan, udah pas, baru pindahkan ya. Iya, ya kan? Dan selalu dia pasti, iya betul, ada di sekitaran sini, kan gitu kan? Tentang apa dia? Kepala beritanya, kan itu kan? Nanti kalau udah pas ini yang kalian diskusikan, masukkan ke kemari, ya kan? Lalu yang kedua tadi ada tubuh berita, berarti tentang apa tadi? Iya, penjelasan, berarti isinya kan, isi tentang berita. Iya, pas yang kalian bilang dia letaknya di sini. Kalau nanti sudah sepakat kalian bahwa ya tubuh berita itu ini, udah pindahkan dia kemari, ya kan? Lalu ekor berita juga, ya. Kalau udah sepakat tadi ekor berita yang ini Bu, udah langsung pindahkan. Ya, itu kelompoknya, kelompok ini. Ayo. Tapi sesuaikan dulu jawabannya, diskusikan bersama ya, bahwa jawabannya ini, jawabannya ini. Ya, iyalah. Bahasa bakunya cari lagi di mana bahasa bakunya. Ya. Oke. Yang ini tadi teks berita 1. Oh, udah dapat. Ya. Ini kan apa kalian buat tadi? Nah, kepala berita. Teks berita 1. Oh ya, udah benar, udah kalian diskusikan ya. Nah, jadi kalau sudah dapat nanti contoh kepala beritanya iya, ini dia kan udah dapat kalian tadi kan, mana dia? Iya, mimpi Indonesia betul. Iya, pindahkan ke iya, benar ya. Oke, lalu diskusikanlah lagi kembali tadi apa lagi tubuh berita. Di mana tadi tubuh berita? Perhatikan ya, masukkan dia ke sini. Udah pas kan? Ya. Lalu ekor berita, mana ekor berita tadi berupa kesimpulan, ya kan? Walaupun tadi kita penjelasan ekor berita itu belum tentu bisa ada, tapi dia merupakan kesimpulan. Masukkan dia nanti ke sini. Udah. Oh ya, oke. Baru nanti masuk lanjut nomor 2 ya. Tentukan dia bahasa bakunya yang bagaimana, kalimat langsungnya ada nggak kalian jumpa dia di berita 1? Konjungsi bahwa sama keterangan waktu dan tata kerja mental ya. Diskusikan kalian. Oke, baik. Tubuh beritanya. Ayo diskusikan tubuh beritanya apa sama ekor berita. Ya. Kita akan dengarkan temanmu mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok siapa yang mau maju, ayo? Oke, silakan kelompok 3. Oke, kelompok 3 dulu ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Marta Setinjak, Opelina, Cantika, dan Kasih
ingin memasukkan tentang struktur teks berita setelah kami membaca berita kedua tentang depo Pertamina Pelumpang, yang dimana struktur teks berita adalah kepala berita, dan berita dan ekor berita. Sekarang kami mulai dari kepala berita. Kepala berita. Kebakaran hebat melanda Pertamina di wilayah Pelumpang, Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 3 Maret yang terjadi sekitar pukul 8.11 WIB. Kebakaran api besar disertai awan hitam. Tubuh berita. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi tersebut. Berdasarkan info di media internal, Jadi kaidah kebahasannya itu adalah bahasa baku. Kalimatnya kebakaran, melanda, berkobar, tampak, disertai, dikonfirmasi, strategis, dan penyebab. Kalimat langsungnya adalah yang merupakan yang berisi tentang kutip yang ada dua atau ganda, yaitu kebakaran terjadi pukul 8.11 waktu Indonesia Barat dan betul terjadi kebakaran. Keterangan waktu yaitu kebakaran terjadi pukul 8:11 waktu Indonesia Barat. Jadi kesimpulan yang kami dapat setelah membaca teks berita adalah terjadi kebakaran di depo Pertamina di Jakarta Utara pada Jumat tanggal 3 Maret pada pukul 8:11 waktu Indonesia Barat yang merupakan depo strategis yang dimiliki Pertamina. Sekian Oke. presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok 3. Ada lagi kelompok yang lain? Oke, kelompok 1, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami di mana kami mendiskusikan berita yang berjudul Tim Sepak Bola Takraw Indonesia raih medali emas Asian Games 2018 untuk pertama kalinya. Di mana yang pertama-tama adalah kepala. Kepala berita kami berisi tentang mimpi Indonesia meraih medali emas sepak takraw Asian Games 2018 terwujud. Ini sekaligus menjadi sejarah baru di cabang olahraga sepak bola takraw. Penantian panjang selama 28 tahun sejak keikutsertaan sepak bola takraw pada 1990 lalu. Tercapai setelah timnas putra sepak bola takraw yang turun di nomor kuadran putra berhasil meraih medali emas. Tubuh berita. Indonesia mengalahkan Jepang melalui pertandingan sengit dengan skor akhir 2-1 di Danau Hal Jakabaring Sport City atau JSC Palembang kemarin. Tim Indonesia harus berjuang menghadapi tim Jepang. Buktinya, mereka membutuhkan 3 set untuk memastikan kemenangan dengan 15-21, 21-14, dan 21-16. Di set pertama, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang. Namun, pasukan Merah Putih mampu memperbaikinya dengan baik pada 2 set terakhir. Di set penentuan, Indonesia tampil memukau sejak awal set ketiga. Ekor berita. Medali perunggu pada nomor ini menjadi milik bersama Vietnam dan Singapura. Kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks berita tersebut yaitu 1. Bahasa baku, kalimat mimpi Indonesia meraih medali emas. 2. Kalimat langsung, kalimat di set penentuan Indonesia tampil memukau sejak awal set ketiga. Konjungsi bawah, kalimat bahwa Indonesia mengalahkan Jepang melalui pertandingan sengit dengan skor 2-1. Keterangan waktu, kalimat Indonesia akhirnya memastikan kemenangan dengan angka 21 berbanding 16 di set ketiga atas Jepang. Baiklah, sebelum kami mengakhiri diskusi kelompok kami, beginilah cara atau proses kami untuk memecahkan masalah dalam kelompok kami. Dengan cara berdiskusi, saling memberi pendapat, serta menghargai sesama. Jika kami kesulitan, kami langsung bertanya kepada guru kami, agar kami mengerti dan dapat memecahkan masalah dalam kelompok kami. Sekian presentasi kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kita lihatlah dulu kembali jawabannya. Untuk kelompok 1 dan 2 tadi adalah teks berita pertama. Iya, pertama. 3 dan 4 teks berita kedua. Kita bahas dulu teks berita pertama ya. Tim sepak takraw Indonesia raih medali emas Asian Games 2018 untuk pertama kalinya. Ya, kau lihat di sana boleh ya. Nah, jadi tadi yang diminta adalah kepala beritanya. Kepala berita tadi kita sudah pelajari bahwa apa? Saya masih ingat tadi. Iya, adalah
Pokok-pokok iman yang sudah utama Iya. Berarti di berita pertama, kepala beritanya itu adalah mimpi Indonesia meraih medali emas sepak takraw Asian Games 2018 terwujud. Ini sekaligus menjadi sejarah baru di cabang olahraga sepak takraw. Penantian panjang selama 28 tahun sejak keikutsertaan sepak takraw pada 1990 lalu tercapai setelah timnas putra sepak takraw yang turun di nomor 14 putra berhasil meraih medali emas. Iya, itu adalah kepala berita. Lalu yang kedua apa tadi? Tubuh berita. Iya, berarti menjelaskan lebih lanjut. Nah, yang mana tadi tubuh berita? Teks pertama. Indonesia mengalahkan Jepang melalui pertandingan sengit dengan skor 2-1 di Ramai Hall Jakabaring Sport City, Palembang. Kemarin tim Indonesia harus berjuang keras menghadapi tim Jepang. Buktinya mereka membutuhkan 3 set untuk memastikan kemenangan dengan 15-21, 21-14 dan 21-16. Ya, di set pertama Indonesia mengakui keunggulan Jepang. Namun pasukan merah putih memperbaikinya pada set terakhir. Di set penentuan, Indonesia tampil sejak awal set ketiga. Ini sekaligus menjadi apa? Medali emas ke-31 sekaligus untuk Indonesia. Iya, ya, itulah tubuh berita di dalam teks 1. Dan yang terakhir, ekor berita. Nah, baik. Untuk selanjutnya, ya, saya akan melihat dulu kembali seberapa dalam materi yang sudah kamu dapat hari ini. Saya akan bagi post-test. Ya, jangan lupa tulis nama, tulis kelas. Ya, Bu. Baca soalnya bagus-bagus, lalu jawab, kerjakan. Ya, Bu. Terlalu banyak Bu waktunya. Iya, saya pikir kalian tidak konsentrasi. Ternyata konsentrasi ya. Tuliskan namanya. Waktunya habis. Kumpulkan. Jangan lupa namanya ditulis ya. Oke. Materi kita untuk minggu depan adalah tentang ciri-ciri teks berita. Nah, sebelum saya tutup materi kita hari ini, ya, bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari tentang struktur teks berita, kawan? Adakah kalian mengalami kesulitan? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita menutup pelajaran kita, silakan kita pimpin doa. Bangsa yang berdemokrasi dan konstitusional pada pada kami sehingga kami sebelah awal kita
hidup kami, hidup kami jadi hidup kami yang baik. Dan semoga apa yang jadi hidup kami kami dan hidup kami. Kami dalam orang Kristus saja. Amin.